Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin memaparkan materi tentang pelayanan kebidanan komunitas, advokasi, negosiasi, dan membangun kemitraan di komunitas guna untuk memenuhi tugas dosen pengampu Ibu Rismawati SST MKes. Di sini kelompok 9 beranggotakan 9 orang yang terdiri dari Nurlina, Nursaidah, Nusmiati, Ratih, Rifka Anissa, Rika Safitri, Risdianti, Rizka, dan Rispa Patadungan. Menurut Depkes tahun 2007, advokasi kesehatan adalah advokasi yang dilakukan untuk memperoleh kemitraan atau dukungan dalam bidang kesehatan atau yang mendukung pengembangan lingkungan dan perilaku yang sehat. Tujuan advokasi kesehatan dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum advokasi kesehatan yaitu diperolehnya komitmen dan dukungan dalam upaya kesehatan, baik berupa kebijakan, tenaga, dana, sarana, kemudahan, keikutsertaan dalam kegiatan, maupun berbagai bentuk lainnya sesuai keadaan dan usaha. Sedangkan tujuan khusus dari advokasi kesehatan yaitu 1. Adanya pemahaman, pengenalan, atau kesadaran. 2. Adanya ketertarikan atau peminatan atau tanpa penolakan. 3. Adanya kemauan atau kepedulian atau kesanggupan untuk membantu dan menerima perubahan. 4. Adanya tindakan, perubahan, kegiatan nyata atau yang diperlukan. 5. Adanya kelanjutan kegiatan atau kesinambungan kegiatan. Menurut Natmajo tahun 2007, secara inklusif terkandung tujuan-tujuan advokasi antara lain yaitu: yang pertama, komitmen politik atau political commitment. Komitmen para pembuat keputusan atau penentu kebijakan di tingkat dan di sektor manapun sangat diperlukan terhadap permasalahan kesehatan dan upaya pemecahan permasalahan kesehatan. Dukungan kebijakan atau policy support. Dukungan kebijakan ini dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan daerah, surat keputusan pimpinan institusi baik pemerintah maupun swasta, instruksi atau surat edaran dari para pemimpin, lembaga, atau institusi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, dukungan masyarakat. Suatu program kesehatan apapun hendaknya memperoleh dukungan dari sasaran utama program tersebut, yakni masyarakat, terutama tokoh masyarakat. Kemudian yang keempat, dukungan sistem atau sistem support. Agar suatu program berjalan dengan baik, perlu adanya sistem, mekanisme, atau prosedur kerja yang jelas yang mendukungnya. Sasaran dan perilaku advokasi kesehatan. Sasaran advokasi kesehatan adalah berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap upaya kesehatan, khususnya para pengambil keputusan dan penentu kebijakan di pemerintahan, lembaga perwakilan rakyat, mitra di kalangan pengusaha dan swasta, badan penyandang dana, media massa, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok potensi lainnya di masyarakat. Adapun pendekatan advokasi adalah: 1. Melibatkan para pemimpin dan pembuat undang-undang. 2. Bekerja dengan media massa. 3. Membangun kemitraan. 4. Memobilisasi massa. 5. Membangun kapasitas. Unsur dasar advokasi. Pertama, penempatan tujuan advokasi. Kedua, pemanfaatan data dan riset untuk advokasi. 3. Identifikasi khalayak sasaran advokasi. 4. Pengembangan dan penyampaian pesan advokasi. 5. Membangun koalisi.
6. Membuat presentasi yang persuasif. 7. Penggalangan dana untuk advokasi. 8. Evaluasi upaya advokasi. Indikator keberhasilan advokasi. Pertama, indikator output, yaitu adanya kepedulian, keterlibatan, dan dukungan, serta kesinambungan upaya kesehatan, baik berupa kebijakan, tenaga, dana, sarana, kemudahan, atau keterlibatan dalam kegiatan atau gerakan. Output kegiatan advokasi adalah undang-undang perda, instruksi yang mengikat masyarakat, atau instansi yang berkenan dengan masalah kesehatan. Kedua, indikator proses, yaitu adanya rencana kegiatan dan pelaksanaan kegiatan advokasi berupa forum, jaringan, dan kerjasama. Ketiga, indikator input, yaitu adanya sasaran yang jelas, bahan informasi atau advokasi, dan kesiapan pelaku advokasi. Negosiasi. Negosiasi adalah suatu cara menetapkan keputusan yang telah disepakati oleh dua pihak, menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Kemudian karakteristik dari negosiasi. Yang pertama yaitu senantiasa melibatkan orang lain, baik sebagai individu, perwakilan organisasi atau perusahaan sendiri atau dalam kelompok. Kemudian memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik yang terjadi mulai dari awal sampai terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi. Kemudian tujuan dari negosiasi. Yang pertama, untuk dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Kemudian untuk dapat menyelesaikan masalah dan menemukan solusi dari masalah yang tengah dihadapi para pihak-pihak yang bernegosiasi. Kemudian untuk bisa mencapai suatu tujuan kondisi yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang akan bernegosiasi, di mana semuanya mendapatkan manfaat sendiri dari negosiasi, yaitu menciptakan suatu jalinan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk dapat mencapai tujuan dari masing-masing. Dampak negosiasi. Dampak negosiasi terdiri dari dua, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak positif negosiasi yaitu para pihaklah yang akan memegang palu hakimnya sendiri. Kemudian sifatnya rahasia, hukum acara atau juga formalitas persidangan tidak ada. Kemudian dampak negatifnya yaitu manakala sebuah kedudukan para pihak tidak seimbang, di mana salah satu pihak kuat sedangkan bagi pihak yang lain lemah. Kemudian proses dalam bernegosiasi. Adapun proses dalam bernegosiasi yaitu pihak-pihak yang mempunyai suatu program atau pihak pertama melakukan penyampaian dengan memakai kalimat yang santun, jelas, dan terinci. Kemudian pihak dari mitra bicara untuk menyanggah mitra bicara dengan tetap menghargai maksud dari pihak pertama. Kemudian selanjutnya hal-hal yang harus dilakukan saat bernegosiasi, yaitu mengajak untuk dapat membuat kesepakatan. Selanjutnya memberikan suatu alasan kenapa harus bernegosiasi. Kemudian membandingkan beberapa pilihan. Kemudian memperjelas dan dapat menguji perbandingan yang ditemukan. Kemudian mengevaluasi suatu kekuatan dan komitmen bersama. Kemudian menetapkan dan juga menegaskan kembali tujuan dari negosiasi. Kemitraan. Pengertian kemitraan. Kemitraan adalah suatu hubungan atau sebuah kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih, didasarkan pada kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan atau memberikan. Tujuan kemitraan. Tujuan kemitraan terbagi dua, yaitu 1. Tujuan umum, 2. Tujuan khusus. Prinsip dasar kemitraan. 1.
kesetaraan. 2. Keterbukaan. 3. Saling menguntungkan. Landasan dalam kemitraan 7, ada 7 landasan, yaitu 1. Saling memahami kedudukan, tugas, dan fungsi atau kaitan dengan struktur. 2. Saling memahami kemampuan anggota atau kapasitas unit atau organisasi. 3. Saling menghubungi secara proaktif atau linkage. 4. Saling mendekati bukan hanya secara fisik tetapi juga pikiran dan perasaan atau empati, proximity. 5. Saling terbuka dalam arti kesediaan untuk dibantu dan membantu, openness. 6. Saling mendorong atau mendukung kegiatan, sinergi. 7. Saling menghargai kenyataan atau kemampuan pribadi atau reward.